Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 44 hingga 45. Matius 55 ayat 44 sampai dengan 45, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya, tentu ini merupakan sebuah perintah sebuah firman yang tidak asing buat kita. Tidak asing tetapi sulit untuk dijalankan. Mengapa? Karena kita masih punya kecenderungan untuk mengasihi setiap mereka yang menjadi sesama kita, setiap mereka yang sepaham dengan kita, dan bahkan mendoakan mereka yang mendoakan kita. Sangat sulit rasanya bila mana kita harus mengasihi orang yang kita anggap musuh, orang yang pernah melukai hati kita, orang yang pernah menciderai kita, dan mendoakan mereka yang menekan kita, yang melakukan kekerasan. Tetapi Bapak Ibu, melalui firman ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengasihi mereka, mengasihi orang-orang yang telah menganiaya kita, mengasihi orang-orang yang kita anggap musuh karena menciderai kita atau melukai kita, dan mendoakan mereka yang menekan kita, mereka yang menganiaya kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dalam ayat 45, Yesus memaparkan dengan tegas, Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apa artinya? Artinya Tuhan di dalam memberkati setiap orang tidak pernah memandang apakah dia baik atau jahat, apakah dia benar atau tidak. Tuhan selalu mengasihi mereka. Tuhan selalu berusaha untuk hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita untuk memilih-milih orang yang harus kita kasihi dan orang yang harus kita benci. Karena apa? Karena Tuhan menerima semua. Ketika Tuhan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengasihi mereka. Karena kasih adalah sesuatu yang menolong, sesuatu yang menggerakkan agar orang yang jahat, orang yang tidak benar, tersentuh oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup mereka dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, dari orang yang tidak benar menjadi orang yang. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu, sudahkah kita menyadari tugas ini sebagai pengikut Kristus untuk mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, mendoakan setiap mereka yang menganiaya kita, dan mengasihi mereka yang pernah melukai kita dengan menjadi musuh kita? Apakah kita masih ragu di dalam hidup ini untuk menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata? Padahal Tuhan telah memenuhi segala kebutuhan kita dan memperlengkapi kita dengan pengajarannya. Dan sudahkah kita berusaha hidup damai dengan sesama kita? Sudahkah kita menjadi pelopor perdamaian dengan mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya seperti yang Tuhan amanatkan dan Tuhan Yesus ajarkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh mengasihi setiap mereka yang menjadi musuh kami, dan mendoakan setiap mereka yang menganiaya kami. Mampukan kami agar menjadi pelaku kasih yang nyata, supaya nama-Mu saja yang boleh semakin dimuliakan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa pada hari Sabtu ini kelas katekisasi dan kelas PAK untuk SMA telah dimulai.
Kelas PAK dimulai dari jam 1 untuk kelas 1, jam 2 untuk kelas 2 SMA, jam 3 untuk kelas 3 SMA, dan katekisasi pada pukul 4. Semuanya berlokasi di gereja, dan juga Bapak Ibu menginfokan bahwa buku paket untuk pelajaran PAK SMA sudah tiba, dapat diambil di gereja dengan membayar 55.000 pada saat pengambilannya di tata usaha gereja. Adapun biaya tersebut adalah biaya pengganti untuk buku paket yang telah dibeli. Dan marilah bagi anak-anak SMA kelas PAK dan juga kelas katekisasi dapat mengikuti kelas ini mulai Sabtu besok tanggal 6 Agustus, dan juga marilah semuanya untuk boleh terlibat baik orang tua maupun anak-anak di dalam proses pendidikan ini. Juga mengingatkan pada ibadah minggu ada ibadah pengajaran Bapak Ibu pada pukul 7 dan pukul 9, dan untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah umum atau kebaktian umum kedua pada pukul 9. Dan juga untuk sekolah minggu kelas Daud 1 dan 2 SD telah boleh masuk, telah bisa tatap muka. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk ikut sekolah minggu tatap muka kelas 1 2 SD di gedung yang baru. Ya, bukan di ruang ibadah tapi di gedung yang baru. Bukan ruang ibadah umum atau ruang ibadah dewasa, tapi di gedung yang baru, di kelas yang baru. Pada pukul 9 dan juga kelas-kelas yang lain. Untuk kelas Batita dan kelas TK, Daniel dan Esther sementara ini belum dapat beribadah secara onsite, masih secara online. Tetap semangat adik-adik semua. Dan kiranya ini semua menjadi perhatian bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.